Jemaat Tuhan, shalom jemaat Tuhan terkasih. Shalom. Kurang semangat saudara, shalom. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudara, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan. Amin. Saudara percayakan hal itu? Nah saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia membuktikan bahwa dirinya benar-benar Tuhan dan Raja di atas segala raja untuk kita. So hari ini saudara, saya mau ajak kita bersama. Mari kita satukan hati, satukan tujuan kita untuk kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sebab saya percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan dicurahkan untuk saudara dan saya tempat ini. Amin. Saudara siap memberikan yang terbaik? Bolehkah saudara sebagai tanda saudara bersiap, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sebuah perpisahan saudara, melainkan sebuah tanda bahwa Dia Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup. Hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, kita merayakan hari kemenangan untuk setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sebab kami tahu kekuatan dan harapan kami hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan
suaramu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup, yang naik ke surga. Haleluya. Mari bersama naikkan mazmur untuk Tuhan kita yang dahsyat. Hanya di dalam-Mu, oh Yesus, ku temukan sukacita. Hanya di dalam-Mu, Yesus. Sukacitaku penuh hanya di dalam-Mu, Yesus. Aku percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Sukacitaku penuh. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu, nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu, nama Yesus. Dengan imanmu nyatakan ada kuasa di dalam nama-Mu, nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu, nama Yesus. Come on, say ada kuasa di dalam nama-Mu, nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu, nama Yesus. Sambil angkat tangan kita sama-sama katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Katakan dengan iman. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus.
Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di bumi dan di surga. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus selama-lamanya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Indonesia. Di era Pentakosta ketiga, biarlah Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Kerajaan Tuhan ditegakkan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi penolong dan yang memegang kendali atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia akan tetap berdiri teguh dan tidak tergoyahkan. Bangsa-bangsa akan melihat Tuhan melalui Indonesia. Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran diberkati Tuhan dan diberi hikmat dalam memimpin bangsa ini dengan adil dan penuh tanggung jawab. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati pelayanan kedua hamba-Mu. Senantiasa Tuhan menuntun dan memberi kekuatan di dalam pengembalaannya untuk menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kesehatan yang terbaik, keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat generasi Yeremia yang di tempat ini. Bangkitlah generasi Yeremia, jadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami percaya lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan sudah memberi kemenangan demi kemenangan bagi generasi Yeremia. Mereka menang dari keterikatan dosa dan belenggu maut. Generasi Yeremia semakin dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Menjadi pembawa kabar sukacita keselamatan bagi setiap orang sampai ke bangsa-bangsa. Nyatakanlah dan permuliakanlah Tuhan namamu atas generasi Yeremia di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. One, two, three, go. Mari bersama-sama. Akan limpah warasi, akan limpah warasi.
mau dengar suaranya masih semangat memuji Tuhan? Kurang keras saudara. Yes. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolam langit ini yang di dalamnya kita terima keselamatan daripada satu nama. Nama siapa saudara? Nama siapa? Hey. Firman terangi jalanku, perisai manisnya waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Are you ready to get back? Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kau yang terima kemenangan daripada Tuhan, sorakan haleluya. Ayo jemaat Tuhan, lebih kencang lagi suaranya. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Everybody say, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Sekali lagi, hanya di dalam nama Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Umat-umat pemenang sorangan, kami tidak kemenangan daripada-Mu Tuhan. Satu suara katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yuk sama-sama. Hanya di dalam di sepanjang hidupku, hanya ada kemenangan. Sama-sama choir, come on. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami terima pengharapan, kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami siang dan malam. Kami sungguh percaya bahwa setiap doa kami selalu Tuhan dengar. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kami tahu tidak ada lagi penghukuman. Harga penebusan telah dibayar lunas. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Mari dengan hati yang bersyukur, angkat suara menyatakan, hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini.
Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8:29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna.
Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikuti Yesus begitu lama, bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama-sama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan, maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapat upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga mengenai keselamatan. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri.
tambahkan lagi dengan ketekunan, tambahkan lagi dengan kesalehan, yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip benar doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow! Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street,
yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya! Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia baptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa,
maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah. Yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan supaya mengerti. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, Kisah 10 ayat 46, Kisah 19 ayat 6. Yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, kul, dan di mana saja kita berada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya bahwa tahun 2033 adalah target untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang terjadi pada tahun 2026 ini? Pesan yang Tuhan sampaikan sejak tahun 2025 tentang kondisi global yang tidak sedang baik-baik saja akan terjadi lebih dahsyat pada tahun 2026 ini. Tahun 2026 tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana peperangan, bencana alam, krisis ekonomi yang makin hebat. Tahun di mana keadaan akan semakin sukar. Ke depan ini kita memasuki tahun yang berbeda. Tuhan berpesan melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Banyak berdoa dalam roh, artinya banyak berbahasa roh. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah
Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu yang belum berbahasa roh. Tuhan, mereka angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Satu, terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Ya Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau ya Aba? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Introspeksi. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk diselesaikan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni. Aku melihat anak-anak yang minta ampun padamu ya Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hayakkan kami. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan, serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 17 Mei 2026, pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh PDP Juan Lesmana. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta dari JSH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. PRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benilim. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GB San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Emily Santoso. Pukul 15, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta dari JSH. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Jarwo. GBM Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Trisa Juliana Wibowo. Pukul 13.15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Lesmana. Ibadah Raya di atas disertai juga dengan ibadah pembunuhan anak. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandara Service dan untuk PM yang profesional lengkap service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website Kerekeren Persembahan CK7, BCH Petamrin, dengan nomor account 20633382222 atas nama GBPRJ. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar
akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story. Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Love. We are beloved by God. Come join us on an adventure at Kids Camp 2026. We'll praise and worship God together. We will listen to God's words that will bless us. We've got amazing activities that will make this camp unforgettable. Are you ready to join the fun at Kids Camp 2026? Register now. Don't miss out. This year, you're not just coming to a camp, you're stepping into a journey. I'll be walking with you through it, every step, every moment, not to lead you to something new, but to help you discover what's already waiting for you. So, are you ready? Let's go deeper. Tuhan izinkan badai dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarimu terbang. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dalam badai. Bersama dia, di ibadah WOI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Jack dan Solose dengan tema Tuhan Izinkan Badai. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Yesus setia. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!